Kardus apa yang jadi hantarannya? 2 tahun lalu, saya melepas putri. Saya menikah dengan hantaran beberapa kardus salak. Sejak hari itu mereka menjuluki putri saya menantu kardus salak. Plak! Kakak iparnya menampar pipi putri saya yang tengah hamil 4 bulan. Putri saya jatuh tersungkur ke lantai sambil memegangi perutnya. Sang ibu mertua menendang pelan tubuh menantunya yang terbaring sambil berkata, "Jangan pura-pura sakit, siapkan makan malam." Saya melihat adegan itu dari celah pintu, bibir saya tergigit keras. Darah menetes saking kuatnya saya menggertakkan gigi, tapi saya tidak cong masuk. Sebaliknya, saya mengeluarkan ponsel dan menekan tombol rekam. Lalu, saya membuat satu panggilan telepon. "Pak Guntur, selidiki mereka semua. Jangan ada yang terlewat." Mereka tidak tahu siapa saya yang mereka kira hanyalah seorang petani salak miskin. Wajah seperti apa yang akan mereka tunjukkan jika tahu siapa saya sebenarnya? Terus saja mengejek soal kardus salak. Lihat saja nanti siapa yang nasibnya akan lebih buruk dari buah salak. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum kisah ini dimulai, silakan berikan subscribe dan like dan tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan agar kami bisa mendoakan kebahagiaan berlimpah untuk Anda di sana. 2 tahun lalu, di sebuah gedung pernikahan di Jakarta. Gedung yang dihadiri lebih dari 200 tamu itu dipenuhi aroma bunga dan ucapan selamat. Cahaya dalam gaun pengantinnya berdiri di depan cermin, merapikan kerudungnya dengan tangan gemetar. Di usianya yang ke-32 ini adalah pernikahan yang sedikit terlambat, tapi justru itu yang membuatnya semakin berdebar. Hatinya meluap memikirkan akhirnya ia akan membangun keluarganya sendiri. Namun tepat pada saat itu, sebuah keributan kecil terjadi di area parkir belakang gedung. Truk yang membawa hantaran telah tiba. Ibu mertuanya Retno dan kakak iparnya Siska berdiri di depan truk sambil berangkulan tangan. Sudut bibir Retno berkedut. Ia menyipitkan mata seolah mencari-cari kesalahan, menunggu pintu truk terbuka. Pintu truk pun terbuka. Di dalamnya hanya ada 5 kardus salak dan 1 set spray sederhana. Mata Retno terbelalak. Siska menutup mulutnya dengan tangan sambil terkikik. Retno bertanya kepada sopir truk, "Pak, hanya ini saja." Sopir itu mengangguk. Wajah Retno seketika berubah masam. Ia melihat sekeliling. Kebetulan beberapa tamu sedang keluar untuk merokok. Retno sengaja meninggikan suaranya agar mereka mendengar. "Ya ampun, hanya ini hantarannya, salak hahaha." Pandangan para tamu serempak tertuju pada truk itu. Bisik-bisik pun dimulai. "Apa itu kardus salak? Zaman sekarang masih ada yang menikah seperti itu." Siska dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto. Jari-jarinya menari di atas layar. Tak lama kemudian foto itu diunggah ke media sosialnya dengan tulisan unboxing hantaran kakak ipar, tagar kampung tagar petani salak. Diikuti dengan serangkaian emoji tertawa. Saat itu, seorang nenek yang mengenakan daster motif bunga yang sudah pudar berdiri di sudut area parkir. Itulah Sumira. Sumira 72 tahun, tampak seperti nenek desa biasa dari Sleman yang bertani salak. Daster kusut wajah yang terbakar matahari hingga sandal jepit karet yang ia kenakan. Sumira berdiri dari kejauhan mengamati pemandangan itu. Meskipun ini hari pernikahan putrinya, ia tidak bisa berbaur dengan para tamu berdiri di sudut seolah salah masuk ke pesta orang lain. Suara Retno terbawa angin sampai ke telinga Sumira. Hantaran kok kardus salak benar-benar memalukan. Tangan Sumira terkepal erat. Kukunya menancap ke telapak tangannya. Tapi Sumira tidak bergerak. Ia hanya menggigit bibirnya dan tetap berdiri di sana.
Upacara pernikahan dimulai. Cahaya berjalan sendirian di altar tanpa didampingi ayahnya. Ayahnya telah meninggal 6 tahun lalu. Tangan Cahaya gemetar. Insiden di parkiran tadi sudah menyebar seperti gosip. Tatapan para tamu terasa menusuk. Beberapa dari mereka bahkan berbisik terang-terangan. Itu si menantu kardus salak. Kasihan sekali ibu mertuanya. Langkah Cahaya goyah, tapi ia menahannya dan terus berjalan maju. Di dalam gaun pengantinnya, jantungnya berdebar kencang. Sang mempelai pria Reza berdiri di atas panggung dengan senyuman. Pria 36 tahun itu seorang manajer investasi di sebuah perusahaan sekuritas, berpenampilan rapi dengan setelan mahal. Siapapun akan melihatnya sebagai seorang pria elit. Namun, di balik senyumannya ada aura dingin yang tersembunyi. Sumirah duduk di barisan paling belakang. Selama upacara berlangsung, matanya tertuju pada sang ibu mertua di atas panggung. Retno duduk di barisan depan, berpura-pura menangis, terharu sambil terus menyeka matanya dengan sapu tangan. Tapi Sumirah tahu. Ia tahu senyum mengejek yang ditunjukkan Retno di parkiran tadi. Tatapan dingin yang ia tujukan pada putrinya. Api menyala di mata Sumirah, tangannya gemetar. Rasanya ia ingin segera berlari ke depan dan menampar pipi Retno. Tapi Sumirah menahannya. Ia menggertakkan gigi, mengepalkan tinjunya, hingga darah menetes di telapak tangannya dan menahannya. Saat acara sungkeman tiba, Cahaya bersujud di hadapan mertuanya. Saat dahinya menyentuh lantai, Retno membuka mulut. "Nak, mulai sekarang bekerjalah yang rajin di keluarga kami. Apa yang tidak bisa diberikan oleh keluargamu akan aku penuhi." Kerabat di sekitar terkikik. Bahu Cahaya tersentak. Tapi ia tidak bisa mengangkat kepalanya. Ia hanya menatap lantai sambil menggigit bibirnya. Sumirah menyaksikan adegan itu dari luar ruangan dari celah pintu. Ia bisa melihat bahu putrinya yang bergetar, punggung putrinya yang menunduk menahan malu. Mata Sumirah memerah, sesuatu yang panas naik dari tenggorokannya. Saat itu, Siska keluar dari ruangan dan bertatapan mata dengan Sumirah. Siska memandangi Sumirah dari atas ke bawah, lalu mendengus. "Oh, ibu besannya, dasternya vintage sekali ya." Lalu ia berlalu begitu saja. Sumirah tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap punggung Siska dalam diam. Sorot mata Sumirah perlahan menjadi dingin. Pernikahan selesai. Para tamu satu persatu pulang. Sumirah berdiri di samping mobil sedan tuanya yang sudah berusia 20 tahun di area parkir. Lampu-lampu gedung pernikahan mulai padam satu persatu. Sumirah menatap langit. Langit malam yang cerah penuh bintang. Dari bibirnya keluar suara yang rendah dan tegas. "Tertawalah, tertawalah sekarang." Mata Sumirah berkilat tajam. "Suatu saat nanti akan kuubah tawa itu menjadi tangisan." Malam itu di dalam pesawat yang akan membawanya kembali ke Yogyakarta, Sumirah menatap keluar jendela. Di bawah sana, gemerlap lampu Jakarta semakin mengecil. Tidak ada yang tahu bahwa nenek desa yang mengenakan daster motif bunga itu adalah seorang pemilik 5 resort dan 2 lapangan golf di Bali dan Lombok dengan total aset senilai 1,5 triliun rupiah. Sumirah memejamkan matanya. Bayangan putrinya yang menunduk terus terbayang. Waktunya belum tiba, tapi hari itu pasti akan datang. Belum genap seminggu setelah pernikahan, Cahaya duduk berhadapan dengan ibu mertuanya di ruang tamu rumah baru mereka. Ekspresi Retno dingin. Sambil meletakkan cangkir teh, Retno membuka suara. "Menantuku, berhentilah bekerja."
Mata Cahaya terbelalak. Ia sudah bekerja selama 7 tahun di perusahaan itu. Ia masuk sejak usia 25 tahun dan baru saja mendapatkan posisi yang stabil. Ibu, kenapa begitu? Menantu di keluarga ini tidak perlu bekerja di luar. Cukup urus pekerjaan rumah dengan baik. Cahaya menatap suaminya. Reza duduk di sofa, asyik dengan ponselnya. Seolah itu bukan urusannya. "Mas, aku?" Reza menjawab tanpa mengangkat kepala. "Lakukan saja apa kata ibu, jangan bikin repot." Sejak hari itu, hidup Cahaya berubah total. Setiap hari ia bangun jam 5 pagi. Ia harus membuatkan jamu untuk ibu mertuanya, mencuci kunyit jahe dan kencur, lalu menumbuknya hingga siap diminum pada jam 6. Berikutnya adalah bekal makan siang untuk Siska. Siska sangat pemilih. Jika lauknya sedikit saja tidak sesuai selera, ia akan langsung meletakkan sumpitnya. "Bak, ini keasinan, buat lagi." Cahaya hanya diam dan membawa kembali bekal itu ke dapur. Pekerjaan membersihkan rumah tidak ada habisnya. Ibu mertuanya beberapa kali dalam sehari akan mengusap permukaan perabotan dengan jarinya. Jika ada sedikit saja debu, ia akan menghela napas. "Karena keluargamu miskin, kau harus bekerja lebih keras di sini." Biar impaskan, Cahaya hanya menunduk sambil memegang kain lap. Rasanya ingin menangis, tapi ia menahannya. Lebaran menjadi saat yang lebih berat. Saat sanak saudara dari pihak suami berkumpul, ruang tamu penuh sesak. Cahaya sibuk di dapur membuat opor rendang dan menyiapkan meja. Ujung jarinya melepuh karena terkena minyak panas. Saat makanan disajikan, Retno berkata kepada para kerabat, "Menantu saya ini kan datangnya hanya bawa kardus salak, makanya dia berusaha lebih keras." Hahaha. Para kerabat tertawa terbahak-bahak. Cahaya hanya berdiri menunduk. Wajahnya panas, bukan karena malu, tapi karena marah. Namun ia tidak bisa mengatakan apa-apa. Siska menimpali dari samping. "Tapi Mbak Cahaya rajin loh. Mungkin kebiasaan kerja di kebun salak." Lagi-lagi tawa pecah. Tangan Cahaya gemetar, piring di tangannya bergetar. Ia menggigit bibirnya dan kembali ke dapur. Di sudut dapur yang sepi, Cahaya menangis tanpa suara. Apakah suaminya berbeda? Reza sejak awal adalah orang yang dingin. Di awal pernikahan, ia masih sesekali berpura-pura manis. Tapi seiring waktu, sifat aslinya terungkap. Ia mulai sering menginap di luar. 2 atau 3 kali seminggu, ia baru pulang lewat tengah malam. Kadang, ia tidak pulang sama sekali. Cahaya bertanya dengan hati-hati, "Mas, kenapa akhir-akhir ini sering pulang malam?" Ekspresi Reza berubah galak. "Apa kau cemburuan? Tidak tahu aku sibuk kerja. Jangan bikin pusing deh." Cahaya tidak berani bicara lagi. Ia berpikir mungkin dirinya yang terlalu sensitif. Ia mencoba memberanikan diri bicara pada ibu mertuanya. "Bu, akhir-akhir ini Mas Reza sering pulang larut." Retno langsung menepisnya. "Astaga, anakku itu sibuk sekali. Mana mungkin orang yang bekerja di perusahaan besar. Hanya diam di rumah kau ini yang terlalu sensitif. Jangan curiga yang tidak-tidak." Cahaya terdiam. Ia berpikir, apa benar aku yang aneh? Apa aku terlalu sensitif? Sambil menyalahkan diri sendiri, ia terus bertahan. Suatu malam telepon berdering di ponsel usang Sumirah. Ibu mertuanya yang menelepon. "Bu besan saya Retno. Begini, saya butuh uang untuk biaya jamu menantu. Dia badannya lemah sekali, jadi saya mau buatkan ramuan khusus." Sumirah ragu sejenak. Tapi demi putrinya, ia tidak punya pilihan. "Berapa yang Anda butuhkan? Tolong kirimkan 300 juta rupiah saja." Itu adalah uang yang sangat besar, tapi Sumirah mengirimkannya.
berharap putrinya bisa lebih sehat setelah minum jamu itu. Namun, uang itu tidak pernah digunakan untuk membeli bahan jamu. Retno menyerahkan seluruh uang itu kepada rentenir untuk membayar bunga utangnya yang mencekik. Retno sebenarnya sudah memiliki utang sebesar 25 miliar rupiah kepada rentenir dan sudah digugat. Cahaya sama sekali tidak tahu fakta itu. Ia percaya ibu mertuanya akan membuatkan jamu untuknya. Tapi jamu itu tidak pernah datang. Lebih dari setahun berlalu seperti itu. Suatu malam, Cahaya menelepon diam-diam dari kamar mandi. Ia menyalakan keran air dan berbisik. "Ibu?" Dari seberang telepon terdengar suara Sumirah. "Cahaya, ada apa?" "Nak, ada masalah." Suara Cahaya bergetar. "Ibu aku lelah sekali." Jantung Sumirah serasa berhenti berdetak. "Lelah kenapa? Ada apa?" Cahaya ingin menceritakan semuanya. Perlakuan ibu mertuanya, ejekan kakak iparnya, sikap dingin suaminya, pekerjaan rumah dari subuh hingga larut malam. Julukan menantu kardus salak. Ia ingin menumpahkan semuanya, tapi ia menahannya. Ia berpikir bahwa kondisi keuangan ibunya tidak baik. Ia tidak ingin menjadi beban bagi ibunya yang sudah tua, apalagi untuk berkata ingin pulang. "Tidak apa-apa, Bu. Hanya sedikit lelah. Jangan khawatir." Sumirah menggenggam erat ponselnya. Ia bisa merasakan kebohongan dalam suara putrinya. Instingnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. "Cahaya, kau benar-benar tidak apa-apa." "Iya, Bu. Ibu jaga kesehatan ya. Aku tutup dulu." Telepon terputus. Sumirah berdiri mematung. Angin malam di lereng Merapi terasa dingin. Di kejauhan rembulan menggantung di atas kebun salak. Kecemasan tumbuh di hati Sumirah. Ini bukan perlakuan biasa. Ini penyiksaan. Tapi ia belum punya bukti. Putrinya juga tidak mau bercerita detail. Jika ia gegabah ikut campur kehidupan pernikahan putrinya, bisa semakin sulit. Sumirah menggertakkan giginya. Tunggu sebentar lagi. Sebentar lagi. Malam itu Sumirah tidak bisa tidur. Suara gemetar putrinya terus terngiang di telinganya. "Apa aku salah mengambil keputusan? Apa aku membiarkan putriku sendirian di neraka itu?" Rasa bersalah menghantuinya. Hingga fajar menyingsing Sumirah hanya menatap langit-langit kamarnya. 1 tahun 10 bulan setelah pernikahan, ada kehidupan baru yang tumbuh di dalam rahim Cahaya. Hamil 4 bulan, mualnya sangat parah. Setiap pagi perutnya serasa diaduk dan ia akan muntah hanya dengan mencium bau makanan. Meski begitu, Cahaya tidak berhenti melakukan pekerjaan rumah. Bangun subuh untuk membuat jamu mertua, menyiapkan bekal ipar, dan membersihkan rumah. Hanya saja gerakannya menjadi sedikit lebih lambat. Namun, di mata keluarga suaminya itu, terlihat sebagai kemalasan. Sore itu, Cahaya duduk di sofa, ruang tamu memejamkan mata sejenak. Seluruh tubuhnya lemas. Ia sudah muntah 3 kali sejak pagi. Perutnya terasa kosong. Tiba-tiba, pintu depan terbuka dengan kasar. Siska masuk. Ia baru pulang kerja. Siska melihat Cahaya yang duduk di ruang tamu, lalu matanya menajam. "Ngapain kamu duduk-duduk? Sudah bersih-bersih." Cahaya dengan susah payah bangkit. Kak Siska ini baru mau. Aku sudah pulang kerja dan kamu belum melakukan apa-apa." Suara Siska meninggi. Cahaya menunduk. Maaf, mualnya parah sekali. Kalimat itu justru memancing amarah Siska. Mual hamil itu bukan penyakit. Siska melangkah mendekati Cahaya. Matanya menyala-nyala. Dasar dari keluarga petani salak sok jadi putri raja. Menumpang hidup di sini, lalu berlagak jadi ratu karena hamil. Wajah Cahaya memucat. Bibirnya bergetar. "Kak, jangan bicara seperti itu." Belum selesai ia bicara,
plak telapak tangan Siska menghantam pipi Cahaya. Kepala Cahaya terpental ke samping. Pipinya terasa panas, pandangannya berkunang-kunang. Kehilangan keseimbangan Cahaya, terhuyung dan jatuh ke lantai. Beeruk Cahaya secara naluriah melindungi perutnya dengan kedua tangan. Bayiku, ia harus melindungi bayinya. Terbaring di lantai air mata menggenang di mata Cahaya. Pipinya terasa terbakar dan jantungnya berdebar kencang. Saat itu, ibu mertuanya Retno keluar dari kamar. Retno menatap menantunya yang terbaring di lantai. Tidak ada ekspresi kaget atau khawatir, justru wajahnya menunjukkan kejengkelan. Retno menendang pelan kaki Cahaya dengan ujung sepatunya. Jangan pura-pura sakit. Bangun, siapkan makan malam. Cahaya hanya gemetar di lantai. Tangannya semakin erat memeluk perutnya. Ia bahkan tidak punya tenaga untuk menjawab. Retno menghela napas. Astaga, lemah begini. Bagaimana mau melahirkan anak ibunya juga begitu kali ya? Siska mendengus. Namanya juga datang dari kebun salak kelakuannya Nora. Keduanya terkikik sambil masuk ke dalam kamar. Cahaya ditinggal sendirian. Terbaring di lantai yang dingin, ia menangis tanpa suara. Ia berbisik dalam hati kepada bayi di kandungannya. Maafkan ibu nak, maafkan ibu. Namun saat itu tidak ada yang tahu. Ada seseorang yang berdiri di luar pintu depan, Sumirah. Suara lelah putrinya di telepon beberapa hari lalu terus mengganggunya. Ia tidak bisa tidur. Akhirnya Sumirah terbang ke Jakarta. Ia membawa makanan yang ia masak sendiri sejak subuh untuk putrinya. Sumirah berdiri di depan pintu rumah menantunya. Saat hendak menekan bel, ia mendengar suara dari dalam, suara teriakan, dan suara tajam. Plak jantung Sumirah serasa berhenti. Ia mengintip dari celah pintu. Putrinya terbaring di lantai ruang tamu, gemetar sambil memeluk perutnya. Di atasnya ibu mertua dan kakak iparnya berdiri sambil mengejek. Dunia di mata Sumirah menjadi merah. Darahnya serasa mendidih. Kantong berisi makanan yang ia bawa terlepas dari tangannya. Rasanya ia ingin mendobrak pintu dan menjambak rambut mereka. Tapi Sumirah menahan diri. Ia menggertakkan gigi, mengepalkan tinjunya. Kukunya menancap hingga telapak tangannya berdarah. Jangan sekarang. Kalau aku masuk sekarang ini, hanya akan jadi pertengkaran biasa. Aku butuh bukti. Dengan tangan gemetar Sumirah mengeluarkan ponsel dari sakunya. Ia menekan tombol rekam. Terdengar suara Retno dari dalam. Lemah begini, bagaimana mau melahirkan anak ibunya juga? Begitu kali ya? Suara Siska juga terdengar. Namanya juga datang dari kebun salak kelakuannya Nora. Bahkan suara tawa mereka yang terkikik. Sumirah merekam semuanya. Bibirnya tergigit, darah menetes, air mata mengalir deras. Tapi ia tidak mengeluarkan suara. Ia menggertakkan gigi dan menahannya. Terdengar suara pintu kamar ditutup. Ruang tamu menjadi sunyi. Sumirah perlahan mundur, menjauh dari pintu depan. Setelah sampai di ujung koridor, ia bersandar di dinding. Kakinya lemas, ia terduduk di sana. Sumirah menggenggam erat ponselnya dan bergumam dengan suara pelan. Rekam semuanya, nak. Suaranya bergetar, tapi sorot matanya menjadi dingin. Rekaman ini akan menjadi paku terakhir di peti mati kalian. Sumirah perlahan berdiri. Ia menyeka air matanya dengan punggung tangan. Lalu berjalan menuju lift. Langkahnya berat, tapi di dalam hatinya sebuah tekad yang kokoh telah terbentuk. Aku akan membuat mereka membayar. Tangan yang menampar putriku kaki, yang menendang putriku mulut, yang mengejek putriku satu persatu akan kubalas. Tidak ada lagi air mata di mata Sumirah. Yang ada hanyalah api dingin yang membara. Awal dari pembalasan.
Seminggu telah berlalu sejak insiden pemukulan itu. Sumirah kembali ke Yogyakarta, tapi hatinya tidak pernah tenang. Setiap kali memejamkan mata, bayangan putrinya yang tersungkur di lantai muncul kembali. Gemetar sambil memeluk perutnya. Dihina oleh ibu mertuanya. Sumirah menggertakkan giginya. Ia tidak bisa diam lebih lama lagi. Sore itu, Sumirah memanggil Pak Guntur. Guntur Santoso, 55 tahun, adalah tangan kanan Sumirah. Ia telah bekerja di bawah almarhum suami Sumirah sejak usia 30 tahun, sudah 25 tahun lamanya. Saat ini, ia menjabat sebagai direktur utama di perusahaan induk milik Sumirah dan juga manajer umum jaringan resort. Pak Guntur tiba di depan gudang salak milik Sumirah. Ia turun dari sebuah Mercedes-Benz hitam dan berdiri dengan hormat di hadapan Sumirah yang mengenakan pakaian kerja usang. "Ibu komisaris Anda memanggil saya." Sumirah mengangguk. Keduanya masuk ke dalam gudang. Dari luar tampak seperti gudang salak tua, tapi di bagian dalamnya tersembunyi sebuah kantor kecil. Sumirah duduk di depan meja. Ekspresinya kaku. "Pak Guntur selidiki keluarga menantu saya." Mata Pak Guntur berkilat. "Maksud ibu keluarga dari suami Mbak Cahaya?" "Benar, menantu saya, Reza Pratama, ibu mertuanya Retno Wulandari, dan kakak iparnya Siska Pratama." Ketiganya, suara Sumirah rendah dan tegas. Kekayaan, utang, pekerjaan, latar belakang, semua yang mereka sembunyikan, gali semuanya. Gunakan koneksi di dunia keuangan atau bahkan detektif swasta, kerahkan semuanya. Pak Guntur menunduk. "Baik Bu, saya akan laporkan dalam seminggu." Tidak berapapun waktunya, lakukan dengan teliti, tanpa celah. Sorot mata Sumirah bersinar dingin. "Apa yang mereka lakukan pada putriku akan kubalas." Pak Guntur menunduk dalam-dalam. Selama 25 tahun mengabdi, ia baru pertama kali melihat Sumirah yang sedingin ini. Selama seminggu berikutnya, Pak Guntur mengerahkan semua jaringannya. Dari dunia keuangan beredar rumor aneh. Di sebuah perusahaan sekuritas besar di SCB, seorang manajer investasi dikabarkan menggelapkan dana nasabah. Melalui koneksinya, Pak Guntur memastikan siapa tokoh utama rumor itu, Reza Pratama. Dari detektif swasta masuk informasi lain. Reza sering mengunjungi sebuah hotel di kawasan Senopati, tidak sendirian, bersama seorang wanita muda. Foto yang diambil detektif di depan hotel pun diterima. Perselingkuhan. Dari kalangan rentenir juga ada kabar. Seorang wanita bernama Retno Wulandari yang tinggal di Kuningan meminjam uang tapi tidak bisa membayar karena bunganya terus membengkak. Rentenir itu bahkan sudah menggugat dan menang di pengadilan tingkat pertama. Sekarang rumahnya bisa disita kapan saja. Itu adalah utang ibu mertua Cahaya. Terakhir, ada laporan anonim dari seorang karyawan perusahaan kosmetik, manajer sebuah klinik kecantikan, dan bedah plastik terkenal di Pondok Indah dikabarkan secara ilegal menjual data pelanggan. Sebagai imbalannya, ia menerima komisi sebesar 4 miliar rupiah. Itu adalah Siska. Seminggu kemudian, Pak Guntur datang menemui Sumirah membawa sebuah map tebal. Di kantor dalam gudang Sumirah, membaca dokumen itu lembar demi lembar. Semakin ia membaca, tangannya semakin gemetar. Dokumen pertama tentang menantunya Reza. Sebelum menikah, Reza sudah terlibat dalam investasi saham. Awalnya berjalan baik, tapi karena serakah, ia mengalami kerugian besar. Utangnya membengkak. Saat menikah, ia sudah memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah.
Cahaya sama sekali tidak tahu. Untuk melunasi utangnya, Reza memilih jalan pintas. Ia mulai menggelapkan uang nasabah yang ia kelola. Dimulai sekitar setahun setelah pernikahan. Sedikit demi sedikit, jumlah yang ia gelapkan mencapai 15 miliar rupiah. Penggelapan, kejahatan yang nyata. Ditambah lagi perselingkuhan. Reza sudah menjalin hubungan dengan rekan kerjanya yang bernama Sandra selama 2 tahun sejak awal pernikahan. Bahkan saat istrinya hamil dan menderita mual parah, ia pergi ke hotel dengan wanita lain. Kertas di tangan Sumirah remuk. Dokumen kedua tentang ibu mertuanya, Retno. Di luar Retno bergaya seperti sosialita Jakarta Selatan. Pakaian mahal, tas mahal, makan di restoran mahal. Tapi semua uang itu adalah hasil pinjaman. Utang dari rentenir yang terus berbunga hingga mencapai 25 miliar rupiah. Ia sudah kalah dalam gugatan di pengadilan. Rumahnya bisa disita kapan saja. Dengan kondisi seperti itu, ia justru meminta uang pada besannya yang ia anggap miskin. Berbohong dengan alasan biaya jamu dan menerima 300 juta rupiah. Uang itu langsung masuk untuk membayar bunga utang. Uang yang dikirim oleh Sumirah. Gigi Sumirah bergemeletup. Dokumen ketiga tentang kakak iparnya Siska. Siska adalah manajer klinik kecantikan di sebuah klinik bedah plastik terkenal di Jakarta Selatan. Klinik itu punya banyak klien VIP seperti artis dan istri pejabat. Siska menjual informasi pribadi para klien itu ke perusahaan kosmetik, nama nomor kontak hingga riwayat perawatan, pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Bukan hanya itu, data klien adalah aset klinik. Menjualnya berarti ia juga melakukan penggelapan dalam jabatan. Sebagai imbalannya, ia menerima komisi sebesar 4 miliar rupiah. Tas Hermes, tas Chanel yang selalu ia banggakan, semuanya dibeli dengan uang kotor itu. Sumirah meletakkan dokumen-dokumen itu di meja. Tangannya gemetar hebat. Hanya ini, Pak Guntur menggeleng. Bukan, Bu, ada satu lagi. Pak Guntur mengeluarkan ponselnya. Ia memutar sebuah rekaman suara. Terdengar suara pria, suara Reza. Aku menikah dengan anak petani salak itu karena dia gampang diatur. Mata Sumirah terbelalak. Dia penurut keluarganya, juga miskin, jadi pasti akan nurut sama aku. Nanti kalau sudah punya anak, aku ceraikan. Uang Gonogini tidak akan kuberikan sepeser pun. Toh keluarganya tidak akan punya uang untuk sewa pengacara. Rekaman berakhir. Wajah Sumirah memucat dan seketika memerah. Dari mana rekaman ini? Pak Guntur menjelaskan. Dari selingkuhan menantu Ibu Sandra. Pihak kami yang menghubunginya lebih dulu. Kami beritahu bahwa Reza akan segera ditahan karena penggelapan dan dia setuju bekerja sama untuk melindungi dirinya. Dia merekamnya karena Reza sering mengancamnya setiap kali ia ingin putus. Sumirah terdiam untuk waktu yang lama. Gampang diatur. Kalimat itu terus berputar di kepalanya. Putriku, satu-satunya putriku. Dianggap sebagai orang yang gampang diatur. Tangan Sumirah menghantam meja. DUG, sampah. Suaranya bergetar. Seluruh tubuhnya bergetar karena marah. Tapi Sumirah mengambil napas dalam-dalam, perlahan dalam. Ia tidak boleh terbawa amarah. Ia harus tetap tenang. Setelah beberapa saat, Sumirah membuka mulut. Pak Guntur, hubungkan saya dengan pengacara Binsar. Pak Guntur mengangguk. Binsar adalah partner di sebuah firma hukum besar di Jakarta. Ia sudah lama menjadi penasihat hukum Sumirah. Tak lama kemudian, telepon tersambung. Pak Binsar, ini saya. Dari seberang telepon terdengar suara pengacara. Iya, Bu Komisaris.
Ada apa? Suara Sumirah dingin dan tegas. Saya akan kirimkan beberapa dokumen, tolong diperiksa. Siapkan laporan untuk OJK, laporan ke Kejaksaan, dan laporan ke Kominfo. Semuanya. Baik, laporan tentang apa ya, Bu? Menantu dan keluarga besan saya. Penggelapan penipuan, penjualan data ilegal, penggelapan dalam jabatan. Tuduhannya tidak hanya satu atau dua. Hening sejenak di seberang telepon. Baik, Bu, setelah menerima dokumen akan segera saya periksa dan laporkan. Lakukan dengan cepat. Buktinya sudah kuat, jadi siapkan tanpa celah. Sumirah menutup telepon. Pak Guntur bertanya dengan hati-hati, Ibu Komisaris, kapan akan kita laksanakan? Sumirah menatap keluar jendela. Di balik kebun salak terlihat laut biru. Belum, aku harus lihat kondisi putriku dulu. Dia sedang hamil. Emosi yang kompleks melintas di mata Sumirah. Tapi, siapkan semuanya. Begitu aku memberi perintah langsung laksanakan. Pak Guntur menunduk dalam-dalam. Baik, Ibu Komisaris. Sumirah kembali menatap dokumen di mejanya. Rincian penggelapan, menantunya utang, rentenir ibu mertuanya, komisi kakak iparnya. Wajah busuk ketiga orang itu tertulis dengan jelas. Sumirah bergumam dengan suara pelan. Sampah pun harus dibuang sesuai jenisnya. Sambil merapikan dokumen satu persatu, ia melanjutkan. Sekarang akan kuputuskan napas mereka satu persatu. Sorot mata Sumirah bersinar dingin. Pedang pembalasan perlahan diasah. 2 minggu setelah pemukulan itu, luka di pipi Cahaya sudah sembuh, tapi sikap keluarga suaminya tidak berubah sama sekali. Justru semakin parah. Ibu mertuanya Retno setiap pagi mengomel, hamil kok kerjaannya tiduran terus, siapa yang mau urus rumah? Kakak iparnya Siska lebih belak-belakan. Mbak, besok bekalku 4 macam lauk ya. Oh, dan bersihkan kamarku juga. Cahaya hanya mengangguk tanpa bicara. Dari pagi hingga malam tidak ada waktu istirahat. Dengan tubuh hamil 4 bulan, ia membersihkan, mencuci, dan memasak. Mualnya masih parah, tapi ia tidak menunjukkannya. Kalau ia menunjukkannya, ia takut akan dipukul lagi. Suaminya Reza hampir tidak pernah di rumah. Paling-paling hanya muncul 2 atau 3 kali seminggu. Itu pun ia hanya mengurung diri di kamar sambil bermain ponsel. Cahaya mencoba bicara dengan hati-hati. Mas, aku lelah sekali akhir-akhir ini. Bisa bantu sedikit? Reza bahkan tidak menoleh. Lelah apa kau, kan hanya di rumah. Aku ini yang kerja setengah mati di kantor. Mata Cahaya berkaca-kaca. Tapi ia menelannya. Ia tidak boleh menangis. Demi bayi di kandungannya, ia harus bertahan. Malam itu, setelah selesai mencuci piring, Cahaya masuk ke kamar mandi. Seluruh tubuhnya terasa berat. Punggungnya serasa mau patah. Saat ia membuka pakaian untuk mandi air hangat, ada yang aneh. Sesuatu mengalir di antara kakinya. Cahaya menunduk, warna merah, darah. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Bayiku, wajah Cahaya memucat. Tangannya gemetar hebat. Kakinya lemas dan ia terduduk di lantai kamar mandi. Ia harus sadar. Dengan tangan gemetar, Cahaya mengambil ponsel. Ia menelepon suaminya. Nada sambung berbunyi. 1, 2, 3 kali. Tidak diangkat. Ia menelepon lagi. Tetap tidak diangkat. Ia menelepon ibu mertuanya. Juga tidak diangkat. Ia menelepon kakak iparnya. Terdengar suara musik keras dari seberang. Sepertinya di sebuah bar. Terdengar suara Siska. Halo, ada apa? Kak, aku. Sekarang ada darah. Apa enggak kedengaran? Nanti telepon lagi. Tut. Telepon ditutup. Cahaya menatap ponselnya dengan hampa. Air mata mengalir deras. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada yang bisa membantunya. Dengan tangan gemetar,
Cahaya menekan nomor 119. Halo, saya hamil 4 bulan dan saya pendarahan. Tolong, ambulans tiba. Petugas medis meletakkan Cahaya di atas tandu. Sambil dibawa Cahaya terus memeriksa ponselnya, berharap ada balasan dari suaminya. Tapi layarnya tetap hitam. Ia tiba di UGD. Dokter dan perawat sibuk bergerak. Cahaya berbaring di tempat tidur, hanya menatap langit-langit. Air matanya tidak berhenti mengalir. Entah berapa lama waktu berlalu. Seorang dokter mendekat. Seorang dokter wanita paruh baya. Ekspresinya kaku. Wali pasien di mana? Cahaya menjawab dengan lemah. Tidak bisa dihubungi. Alis dokter itu berkerut, tapi ia tidak menunjukkannya dan melanjutkan penjelasan. Hasil pemeriksaannya sudah keluar. Untungnya bayinya baik-baik saja. Air mata lega mengalir dari mata Cahaya. Benarkah dok bayinya tidak apa-apa? Iya, tapi... Dokter itu berhenti sejenak. Penyebabnya yang jadi masalah. Stres ekstrem dan kelelahan. Jika Anda terus memaksakan diri dalam kondisi ini, bayinya juga bisa dalam bahaya. Anda butuh istirahat total. Cahaya tidak bisa mengangguk. Istirahat total. Itu tidak mungkin di rumah mertuanya. Dokter itu bertanya dengan hati-hati. Apakah Anda sangat lelah di rumah kelelahan seperti ini tidak wajar untuk ibu hamil? Cahaya tidak menjawab. Ia hanya menangis. Saat itu pintu UGD terbuka dengan kasar. Sumirah. Sumirah berlari terengah-engah. Ia datang terburu-buru dari Yogyakarta. Pakaiannya berantakan. Wajahnya pucat pasi. Cahaya, Sumirah berlari ke tempat tidur. Ia memegang wajah putrinya dengan kedua tangan. Wajah pucat mata, bengkak bibir kering. Hati Sumirah serasa hancur. Tidak apa-apa, nak, bayinya baik-baik saja. Cahaya menjawab sambil terisak. Ibu bayinya tidak apa-apa, tapi aku takut sekali. Sumirah memeluk erat putrinya. Di pelukan ibunya, Cahaya menangis tanpa suara. Entah sudah berapa lama ia tidak merasakan kehangatan seperti ini. Setelah beberapa saat, Sumirah mengangkat kepala. Ia melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada suami, tidak ada ibu mertua, tidak ada kakak ipar. Sumirah bertanya pada dokter, suaminya di mana? Dokter itu menunjukkan ekspresi canggung. Pasien menelepon 119 sendirian. Kami sudah mencoba menghubungi suaminya, tapi tidak diangkat. Kude mata Sumirah menyipit. Tidak bisa dihubungi. Iya, kami juga sudah menghubungi ibu mertua dan kakak iparnya, tapi semuanya tidak mengangkat. Sumirah hanya mengangguk dalam diam, tapi di dalam hatinya amarah bergejolak. Istri yang sedang hamil mengalami pendarahan dan dilarikan ke UGD. Tapi suaminya tidak mengangkat telepon. Sumirah menggenggam erat tangan putrinya. Cahaya, tunggu sebentar, ibu mau menelepon dulu. Sumirah keluar dari UGD. Ia berdiri di ujung koridor, mengeluarkan ponsel dan menelepon Pak Guntur. Pak Guntur, ini saya. Dari seberang telepon terdengar suara Pak Guntur. Iya, Bu Komisaris. Ada apa? Cari tahu di mana menantu saya sekarang. Sekarang juga. Hening sejenak. Mohon tunggu sebentar, Bu. Telepon ditutup. Sumirah menatap keluar jendela. Gemerlap malam Jakarta terlihat. Tangannya gemetar menahan marah. Sekitar 5 menit kemudian, ponselnya berdering. Ibu Komisaris, sudah saya pastikan. Suara Pak Guntur terdengar berat. Saat ini menantu ibu berada di sebuah hotel di Senopati. Tidak sendirian. Mata Sumirah menyipit. Dengan siapa? Dengan selingkuhannya Sandra. Saya akan kirimkan foto yang baru saja diambil di lobi. Tak lama kemudian sebuah foto masuk ke ponselnya.
Sumirah membukanya. Di lobi hotel, terlihat Reza sedang merangkul seorang wanita muda masuk ke dalam lift. Keduanya tersenyum. Waktu yang sama. Tepat di saat istrinya mengalami pendarahan dan dilarikan ke UGD, suaminya tertawa dan masuk ke hotel dengan wanita lain. Ponsel di tangan Sumirah tergenggam begitu erat seolah akan hancur. Bajingan ini, suaranya bergetar. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Sumirah memejamkan mata. Wajah pucat putrinya terbayang. Putri yang menelepon 119 sendirian. Putri yang menangis karena tidak ada yang mengangkat teleponnya. Putri yang menangis tanpa suara di tempat tidur UGD. Dan pada saat yang sama, suami yang tertawa dengan wanita lain di hotel. Ia tidak bisa menahannya lagi. Sumirah menelepon lagi. "Pak Guntur." Suaranya menjadi dingin. "Iya, Bu Komisaris. Semua laporan yang sudah disiapkan, ajukan semuanya. Mulai bergerak besok pagi." Hening sejenak di seberang telepon. "Baik, Bu. Laporan ke OJK, Kejaksaan, dan Kominfo, semuanya akan kami ajukan besok pagi." Jangan ada yang terlewat, satu pun. Suara Sumirah penuh kebencian. Sekarang saatnya memutus napas para sampah itu. Telepon ditutup. Sumirah menatap keluar jendela. Langit malam Jakarta tidak berbintang. Terlalu terang oleh lampu kota. Sumirah bergumam dengan suara pelan. "Saat putriku berdarah di UG." Deau tertawa dengan wanita lain. Tangannya terkepal. Ya tertawalah, tunggu sampai tawa itu berubah menjadi tangisan. Sumirah perlahan berbalik. Ia harus kembali ke UGD. Ia harus berada di sisi putrinya. Sambil berjalan di koridor, Sumirah berpikir. Sekarang dimulai. Apa yang mereka lakukan pada putriku satu persatu akan kubalas. Penggelapan, perselingkuhan, utang, rentenir, penjualan data ilegal. Semua rahasia kotor yang mereka sembunyikan akan kubongkar ke seluruh dunia. Air mata di mata Sumirah sudah mengering. Yang ada hanyalah api dingin yang membara. Pintu UGD terbuka. Sumirah kembali ke sisi tempat tidur putrinya. "Ibu." Cahaya mengulurkan tangannya dengan lemah. Sumirah menggenggamnya erat. "Jangan khawatir. Ibu di sini. Semuanya akan baik-baik saja." Sumirah mengelus dahi putrinya. Suaranya hangat, tapi sorot matanya bersinar dingin. Besok segalanya akan dimulai. Dan mereka akan menyesali perbuatan mereka seumur hidup. Sumirah tidak melepaskan tangan putrinya semalaman. Seminggu setelah laporan diajukan, laporan penggelapan Reza diterima oleh OJK. Laporan pidana terhadap Reza dan Siska masuk ke kejaksaan. Laporan penjualan data ilegal oleh Siska juga diterima oleh Kominfo. Aparat penegak hukum mulai melakukan penyelidikan tapi belum sampai tahap penangkapan. Keluarga mertua Cahaya tidak tahu apa-apa. Mereka tidak sadar api sudah menjalar di bawah kaki mereka dan tetap hidup seperti biasa. Cahaya dirawat di sebuah rumah sakit di Jakarta. Setelah insiden di UGD, dokter menyarankannya untuk istirahat total. Sumirah setiap hari datang ke rumah sakit untuk merawat putrinya. Sore itu, pintu kamar rumah sakit terbuka dan ibu mertuanya, Retno, masuk. Di tangannya ada sekeranjang buah. Di belakangnya, Siska ikut masuk. Retno tersenyum cerah dan berkata, "Aduh, Bu Besan di sini rupanya. Pasti lelah sekali merawat menantu ya." Sumirah hanya menatap Retno dalam diam. Sorot matanya dingin, tapi Retno tidak menyadarinya. "Kami juga ingin sering datang, tapi sibuk sekali." "Hahaha," Siska menimpali. "Mbak pasti lelah ya, cepat sembuh ya. Pekerjaan rumah sudah menumpuk loh." Cahaya tidak menjawab. Ia hanya menggenggam erat selimutnya dan menunduk.
Tangan Sumirah terkepal, tapi ia menahannya. Belum waktunya. Setelah beberapa saat, Sumirah perlahan berdiri. Bu besan saya ada urusan mendadak di Jogja, harus segera pulang. Mata Retno berbinar. Oh, di Jogja ada urusan di kebun salak. Ya, ada beberapa hal yang harus diurus. Retno saling bertukar pandang dengan Siska. Lalu dengan santai berkata, Bu besan boleh kami ikut. Kami belum pernah ke Jogja. Ingin lihat juga kebun salak seperti apa? Siska menyahut, benar. Saya juga ingin lihat tempat tinggal Mbak Cahaya dulu seperti apa. Penasaran juga bagaimana salak tumbuh. Di mata keduanya ada niat lain. Mereka ingin melihat bagaimana kehidupan besan dari desa dan mencari bahan untuk diejek. Sumirah menatap keduanya sejenak. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Silakan saja. Keesokan paginya, ketiganya naik pesawat menuju Yogyakarta. Di dalam pesawat Retno dan Siska terus berbisik. Ma, kira-kira sekecil apa ya kebun salaknya? Nanti aku foto buat kirim ke saudara-saudara. Iya, kita lihat saja betapa sederhananya hidup mereka. Hahaha. Sumirah hanya duduk diam menatap keluar jendela, masih dengan daster motif bunga dan sandal jepit karetnya. Tetap berpenampilan seperti nenek desa. Mereka tiba di Bandara Adi Sucipto. Sumirah berjalan di depan. Retno dan Siska mengikutinya keluar bandara. Sumirah mengangkat tangan memanggil taksi. Siska berbisik pada Retno, Ma, tidak ada yang jemput. Benar-benar hidup sendiri sepertinya. Retno mendengus. Iya, kasihan sekali. Taksi melaju ke arah Sleman. Di luar jendela, terhampar pemandangan sawah dan kebun salak. Setelah sekitar 30 menit, taksi berhenti di sebuah jalan desa yang sepi. Sumirah turun. Retno dan Siska ikut turun. Di depan mereka berdiri sebuah gudang salak tua. Catnya sudah mengelupas, atapnya berkarat. Di samping gudang terhampar kebun salak kecil. Wajah Retno menunjukkan senyum sinis. Ya ampun, Bu besan tinggal di sini. Bagaimana bisa hidup di tempat kumuh begini? Siska sudah mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto. Wah, benar-benar desa. Ternyata Mbak Cahaya besar di sini. Siska terkikik sambil mengambil foto. Berniat mengunggahnya ke media sosial dengan judul Asal-Usul Menantuku. Sumirah hanya berdiri diam. Ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Retno melihat sekeliling dan berkata, tapi lumayanlah punya kebun salak, bisa dapat uang sewa. Berapa sewanya? Beberapa juta. Sumirah perlahan membuka mulut. Entahlah, saya tidak tahu persisnya berapa. Tepat pada saat itu, dari kejauhan sebuah Mercedes-Benz hitam mendekat. Mobil itu berhenti di depan gudang. Pintu mobil terbuka. Seorang pria berjas rapi turun. Pak Guntur. Ia mendekati Sumirah lalu membungkuk 90 derajat. Ibu Komisaris, rapat Dewan Direksi di Resort Hyatt Regency akan dimulai 30 menit lagi. Mobil sudah siap. Wajah Retno mengeras. Ponsel di tangan Siska nyaris jatuh. Ibu Komisaris Retno bertanya dengan terbata-bata. Maaf tadi, Anda bilang apa? Pak Guntur melirik Retno sekilas. Dengan ekspresi datar, ia menjawab, saya melaporkan jadwal rapat kepada Ibu Komisaris. Siska dengan panik menyela. Tunggu dulu Ibu Komisaris, beliau ini kan hanya petani salak. Belum selesai ia bicara Sumirah, perlahan bergerak. Ia membuka kancing daster motif bunganya. Daster itu melorot. Di dalamnya ia mengenakan sebuah jaket tweed dari Chanel. Mata Retno terbelalak. Siska tidak bisa menutup mulutnya. Sumirah melepaskan sandal jepit karetnya. Pak Guntur memberikan sepatu kulit yang sudah disiapkan. Ia merapikan rambutnya dengan tangan. Nenek desa itu lenyap digantikan oleh seorang wanita pengusaha berwibawa. Sumirah perlahan menoleh menatap Retno. Sorot matanya bersinar dingin.
Di balik kebun salak itu kau lihat apa? Retno menoleh ke belakang dengan bingung. Di balik kebun salak terlihat bangunan-bangunan resort megah. Di pinggir pantai ada lapangan golf. Sumirah melanjutkan. 5 resort dan 2 lapangan golf itu semuanya milikku. Kaki Retno lemas. Ia terhuyung dan memegang lengan Siska. Ah, apa? Sumirah melangkah mendekat. Pernah dengar nama Merbabu Holdings, perusahaan induk terbesar di Jawa Tengah. Aku pemegang saham mayoritas dan komisaris utamanya. Wajah Siska memucat. Itu tidak mungkin. Suara Sumirah menjadi rendah. Tanya berapa asetku, mungkin sekitar 1,5 triliun. 1,5 triliun. Angka itu menghantam kepala mereka seperti palu. Kaki Retno benar-benar lemas. Ia hampir tidak bisa berdiri, meski ditopang Siska. Keduanya saling berpegangan sambil terhuyung-huyung. Sumirah berjalan perlahan ke hadapan mereka. Selangkah demi selangkah, bayangannya menutupi mereka. Kalian meremehkanku karena mengira aku petani salak kan? Suara Sumirah menusuk telinga mereka. Kalian memperlakukan putriku seperti binatang selama 2 tahun karena hantarannya kardus salakan. Bibir Retno bergetar, tapi tidak ada suara yang keluar. Siska hanya gemetar dengan wajah pucat. Sumirah mendengus. Terus saja mengejek soal kardus salak. Sekarang lihat siapa yang nasibnya lebih buruk dari buah salak. Retno dengan panik mengulurkan tangan. Bu Besan, Ibu Komisaris, kami salah. Ada kesalahpahaman. Mohon. Sumirah mengangkat tangan memotong ucapannya. Oh, dan sebagai informasi, sorot mata Sumirah sedingin es. Beberapa hari yang lalu, aku sudah mengajukan laporan ke Kejaksaan dan OJK, kasus penggelapan anakmu dan kasus penjualan data ilegal putrimu. Sebentar lagi kalian akan dihubungi. Wajah Retno pucat seperti mayat. Laporan-laporan apa? Siska menjerit. Penjualan data. Bagaimana ibu bisa tahu? Sumirah menatap Siska dengan dingin. Menjual data klien klinik ke perusahaan kosmetik. Menerima komisi 4 miliar. Aku tahu semuanya. Wajah Siska meringis. Ia ingin menyangkal, tapi tidak bisa. Sumirah kembali menatap Retno. Utang rentenirmu yang 25 miliar juga aku tahu. Uang 300 juta yang kukirim yang kau bilang untuk jamu kau pakai untuk bayar bunga utang kan? Retno berlutut. Ia jatuh tersungkur. Ibu Komisaris, mohon maafkan kami. Kami salah. Siska ikut berlutut. Keduanya bersujud di tanah kebun salak. Sumirah menatap mereka dengan dingin. Kalian tahu berapa banyak putriku menangis selama 2 tahun. Suaranya bergetar. Karena marah. Kalian suruh dia kerja dari subuh sampai malam. Kalian permalukan dia setiap lebaran dengan ejekan kardus salak. Bahkan kalian menamparnya saat dia sedang hamil. Api menyala di mata Sumirah. Dan sekarang kalian minta maaf, minta dimaafkan. Retno menangis sambil menunduk. Kami benar-benar tidak tahu, Bu. Kami tidak tahu kalau ibu orang yang begitu hebat. Ekspresi Sumirah mengeras. Benar, itulah masalahnya. Sumirah mundur selangkah. Karena kalian kira aku miskin, makanya kalian berbuat seenaknya. Karena kalian kira aku lemah, makanya kalian menginjak-injaknya. Keduanya tidak berani mengangkat kepala. Sumirah mengangguk pada Pak Guntur. Pak Guntur antar orang-orang ini ke bandara. Terserah mereka mau kemana setelah itu. Pak Guntur menunduk. Baik Bu Komisaris. Sumirah tidak lagi menatap mereka. Ia berjalan menuju Mercedes-Benz hitam. Sebelum masuk ke mobil Sumirah, berhenti sejenak. Tanpa menoleh ia berkata, setelah hasil penyelidikan keluar, kalian akan dihubungi. Saat itu berlutut pun sudah terlambat. Pintu mobil ditutup.
Mercedes-Benz hitam itu perlahan menjauh. Di tengah kebun, Salak, Retno, dan Siska terduduk. Mereka saling berpelukan dan menangis. Dunia serasa runtuh. Aroma Salak terbawa angin. Aroma yang dulu mereka hina kini terasa seperti teror. 2 minggu setelah laporan diajukan, pukulan pertama menghantam menantunya Reza. Pagi itu, Reza berangkat kerja seperti biasa. Saat memasuki gedung kantornya, di SCB suasananya terasa aneh. Rekan-rekannya berbisik sambil menatapnya. Ada juga yang menghindari tatapannya. Begitu tiba di mejanya, telepon internal berdering. "Pak Reza, mohon segera ke ruang tim audit." Mendengar kata tim audit, wajah Reza mengeras, tapi ia berpura-pura santai dan berdiri. Saat memasuki ruang tim audit, ada orang-orang asing yang duduk di sana. 3 pria paruh baya berjas rapi. Reza langsung tahu siapa mereka. Otoritas Jasa Keuangan OJK. Seorang penyidik OJK membuka sebuah map. "Bapak Reza Pratama, kami menemukan transaksi mencurigakan dari rekening reksadana yang Anda kelola. Selama setahun terakhir, dana nasabah sebesar 15 miliar rupiah ditarik tanpa izin. Bisakah Anda menjelaskannya?" Wajah Reza memucat, tangannya gemetar. Itu salah paham. Saya bisa jelaskan. Tapi ekspresi penyidik itu dingin. Salah paham atau tidak akan kami selidiki. Mulai hari ini Anda diskors. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak perusahaan. Reza tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya berdiri mematung saat para penyidik itu berdiri dari kursi mereka. Sore itu, HRD perusahaan mengeluarkan surat resmi. Reza Pratama, manajer investasi, dinonaktifkan dari jabatannya dan diskors. Rumor menyebar dengan cepat, bukan hanya dugaan penggelapan. Seseorang juga membocorkan perselingkuhan Reza. Sebuah pesan anonim muncul di grup chat internal. Manajer investasi R selingkuh selama 2 tahun dengan juniornya saat istri sedang hamil. Seluruh kantor gempar. Sandra selingkuhan Reza tidak berani menunjukkan wajahnya. Akhirnya, malam itu juga, Sandra mengajukan surat pengunduran diri. Reza pulang ke rumah. Ibunya Retno dan kakaknya Siska duduk di ruang tamu. Wajah keduanya pucat pasi. "Reza, ada apa ini? Kau diperiksa OJK." Reza tidak menjawab. Ia ambruk di sofa, memegangi kepalanya. Minggu ketiga, penyelidikan kejaksaan berjalan cepat. Berdasarkan data dari OJK, kejaksaan memulai penyidikan. Riwayat rekening Reza, catatan transaksi, hingga rekaman telepon, semua bukti telah diamankan. Dini hari itu sebuah mobil van hitam berhenti di depan rumah Reza. Suara gedoran pintu membangunkan Reza. Saat ia membuka pintu, para penyidik kejaksaan berdiri di sana. "Reza Pratama, Anda ditangkap atas dugaan tindak pidana pencucian uang. Surat perintah penangkapan telah dikeluarkan. Silakan ikut kami." Reza diborgol dan diseret keluar. Dari celah pintu para tetangga mengintip, terdengar bisik-bisik. "Orang itu kenapa kriminal ya?" Malam itu, wajah Reza muncul di berita TV. Meskipun disamarkan, orang yang kenal pasti tahu. Seorang manajer investasi di perusahaan sekuritas ternama di Jakarta ditangkap atas dugaan penggelapan dana nasabah sebesar 15 miliar rupiah. Pria ini juga diketahui menjalin hubungan gelap selama 2 tahun dengan rekan kerjanya saat istrinya sedang hamil. Retno terduduk lemas di depan TV. Siska menggenggam ponselnya dengan gemetar. Media sosialnya dibanjiri hujatan. Minggu keempat, giliran Siska. Kominfo memulai penyelidikan. Penyidik kejaksaan
mendatangi klinik kecantikan tempat Siska bekerja. Mereka menunjukkan surat perintah penggeledahan. Kami akan menyita semua data yang berhubungan dengan Siska Pratama. Klinik itu gempar. Komputer berisi daftar klien, VIP, riwayat perawatan, dan nomor kontak disita. Loker pribadi Siska juga dibuka. Di dalamnya ditemukan catatan komisi dari perusahaan kosmetik, 4 miliar rupiah. Kemana uang sebanyak itu pergi juga terungkap. Riwayat pembelian barang mewah, Siska terungkap. Hermes, Chanel, Louis Vuitton. Lebih dari 30 tas mewah dibeli dengan uang haram itu. Pemilik klinik marah besar. Data klien adalah aset klinik. Saya juga akan menuntutnya atas penggelapan dalam jabatan. Siska ditangkap malam itu juga atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan penggelapan dalam jabatan. Saat digiring ke kantor polisi, ia tertangkap kamera wartawan. Tas Chanel yang selalu ia banggakan digantikan oleh sebuah kantong kertas usang. Wajahnya, kuyu matanya bengkak. Minggu kelima. Terakhir giliran ibu mertuanya, Retno. Sumirah bernegosiasi langsung dengan rentenir. Mereka bertemu di ruang rapat kantor pusat resort di Yogyakarta. Rentenir itu adalah seorang pria berusia 50-an. Tampangnya sangar, tapi di hadapan Sumirah ia menunduk. Ia tidak punya nyali untuk macam-macam di depan seorang pemilik aset 1,5 triliun. Uang yang dipinjam oleh Retno Wulandari sebesar 25 miliar kan. Rentenir itu mengangguk. Betul Bu, bunganya terus membengkak. Saya sudah menang di pengadilan tingkat pertama. Bisa dieksekusi kapan saja. Sumirah menyodorkan sebuah dokumen. Utang itu saya yang akan beli. Mata rentenir itu terbelalak. Membeli utangnya, 15 miliar akan saya bayar tunai sekarang. Sisanya 10 miliar saya cicil 3 bulan. Bagaimana? Rentenir itu berpikir sejenak. Jujur, ia tidak yakin bisa menagih 25 miliar penuh dari Retno. Meskipun rumahnya dilelang, belum tentu bisa menutupi semua utang. Tapi sekarang ada yang menawarkan 15 miliar tunai. Rentenir itu mengangguk. Baik, saya setuju. Di tempat itu juga, surat perjanjian pengalihan utang ditandatangani. Sumirah secara hukum menjadi kreditur Retno. Putusan pengadilan tingkat pertama sudah ada. Artinya, ia punya hak untuk melakukan eksekusi. Sumirah segera mengajukan permohonan eksekusi. Beberapa hari kemudian, jurusita datang ke apartemen di Kuningan. Retno yang membuka pintu. Jurusita menunjukkan surat. Benar, dengan Ibu Retno Wulandari, atas permohonan kreditur Sumirah, kami akan memulai proses penyitaan dan lelang atas properti ini. Wajah Retno memucat. Kreditur Sumirah. Dia membeli utang saya. Jurusita tidak menjawab. Ia hanya menempelkan surat itu di pintu depan dan pergi. Retno menatap surat itu dengan hampa. Tulisan merah menyala di matanya. Sita, kakinya lemas. Ia terduduk di depan pintu. Besan, nenek tua itu membeli utangku. Air mata mengalir dari mata Retno, tapi tidak ada yang akan mengasihaninya. Saat itu, di ruang kerja komisaris utama di Resort Hyatt Regency Yogyakarta, Sumirah menatap keluar jendela. Laut biru terhampar tak berujung. Di atas meja tergeletak laporan dari Pak Guntur dan kliping berita. Berita penangkapan, Reza berita penangkapan, Siska surat penyitaan apartemen Retno. Sumirah perlahan membalik lembaran dokumen. Ekspresinya tenang. Pak Guntur bertanya dengan hati-hati. Ibu komisaris, semuanya berjalan sesuai rencana. Reza sekarang di rutan Siska juga akan segera diadili. Apartemen Ibu Retno akan dilelang dalam 2 bulan. Sumirah mengangguk.
Kerja bagus. Hening sejenak. Sumirah menatap keluar jendela dan berkata dengan suara pelan, "Satu persatu mereka hancur." Pak Guntur tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam. Sumirah perlahan berbalik. Ia mengambil sebuah foto di atas meja. Foto putrinya Cahaya, foto yang diambil di tempat tidur rumah sakit. Dengan wajah pucat, ia memaksakan senyum. Sorot mata Sumirah bersinar dingin. Sekarang saatnya mereka merasakan neraka yang sesungguhnya. Ia meletakkan foto itu di meja. Ini belum berakhir sampai perceraiannya selesai, sampai putriku benar-benar bebas. Pak Guntur menunduk dalam-dalam. "Baik, Ibu Komisaris, saya akan mendampingi Anda sampai akhir." Sumirah kembali menatap keluar jendela. Langit di atas laut mulai diwarnai senja. Semburat merah memenuhi langit. Pembalasan belum berakhir, tapi akhirnya mulai terlihat. 3 minggu setelah penangkapan Reza dan Siska untuk sementara dibebaskan setelah mengajukan penangguhan penahanan. Persidangan masih berlanjut, tapi mereka dibebaskan dengan alasan tidak ada kekhawatiran akan menghilangkan barang bukti. Sore itu, Siska keluar lebih dulu. Di depan gerbang rutan, ibunya Retno sudah menunggu. Wajahnya sangat tirus. Dalam beberapa minggu, ia terlihat 10 tahun lebih tua. "Siska!" Retno memeluk putrinya. Air mata mengalir dari mata Siska. "Ibu, bagaimana ini? Bagaimana nasibku sekarang?" Tak lama kemudian, Reza juga keluar. Jasnya kusut, jenggotnya tumbuh lebat. 3 minggu di dalam tahanan terlihat jelas di wajahnya. Mereka bertiga naik taksi menuju rumah. Apartemen di Kuningan. Mereka pikir setidaknya mereka bisa beristirahat di rumah. Taksi berhenti di depan apartemen. Mereka bertiga turun. Saat berjalan menuju lobi, ada yang aneh. Di depan pintu masuk apartemen orang-orang berkumpul. Terdengar bisik-bisik. "Rumah itu ya yang mau dilelang, gila, apartemen di Kuningan dilelang." Wajah Retno mengeras. Ia menunduk dan berjalan cepat. Mereka naik lift dan tiba di depan pintu apartemen. Tapi pintunya aneh. Di atasnya tertempel stiker-stiker merah. "Sita, akan dilelang, dilarang memindahkan barang." Tangan Retno gemetar. Ia menekan kata sandi untuk membuka pintu. Pintu terbuka. Mereka bertiga serempak berhenti. Rumah itu kosong. Sofa kulit di ruang tamu hilang. TV 60 inci juga tidak ada. Meja makan, kursi, lemari hias, semuanya lenyap. Hanya ada debu di lantai yang kosong. Retno menjerit. "Apa ini? Apa ini?" Yimia berlari ke dapur. Kulkas juga tidak ada. Lemari piring kosong. Penanak nasi, microwave, mesin kopi, tidak ada yang tersisa. Siska berlari ke kamarnya. "Tasku, Hermesku." Ia membuka pintu. Kamarnya juga kosong. Lemari pakaian terbuka, tapi tidak ada isinya. Tas-tas mewah yang begitu ia sayangi, pakaian, sepatu, semuanya hilang. Siska terduduk di lantai. "Tasku, Chanelku, kemana semua?" Tangisnya pecah. Siska menangis, meraung-raung menatap lemari yang kosong. Reza menemukan sebuah kertas yang tertempel di dinding ruang tamu. Surat perintah Sita. Dengan tangan gemetar, ia membacanya. Kreditur Sumirah. Debitur Retno Wulandari. Jumlah utang 25 miliar rupiah. Mata Reza terbelalak. "Ibu mertua membeli semua utang kita." Retno terhuyung-huyung mendekat. "Apa katamu, nenek tua petani salak itu?" Ia merebut kertas itu dan membacanya. Wajah Retno pucat seperti mayat. "Tidak mungkin. Besan membeli utangku dan menyita rumahku." Kakinya lemas. Retno ambruk di tempat. Tangisnya pecah. "Ah, apa ini rumahku, perabotanku, kemana semua?"
Di ruang tamu yang kosong hanya suara tangisan yang menggema. Matahari terbenam. Mereka bertiga duduk di lantai ruang tamu yang kosong. Listrik sepertinya sudah diputus, lampu tidak menyala. Hanya cahaya lampu jalan dari luar jendela yang samar-samar menerangi ruangan. Retno mengeluarkan ponselnya. Ia menelepon adiknya. "Halo, ini aku. Aku ada urusan mendadak. Boleh aku menginap beberapa hari?" Dari seberang telepon terdengar suara dingin. "Mbak, aku sudah lihat berita. Keponakanku penggelap ya. Maaf, aku juga sibuk. Kututup ya." Tut telepon ditutup. Retno menelepon kerabat lain. Tidak diangkat. Menelepon kerabat yang lain lagi. Tetap tidak diangkat. Akhirnya ada yang mengangkat, tapi jawabannya sama. "Maaf, kami juga sedang ada masalah. Sekarang agak sulit. Nanti kami hubungi lagi ya." Orang-orang yang mereka sebut kerabat satu persatu memunggungi mereka. Reza juga menghubungi teman-temannya. Teman kuliah, rekan kerja, teman nongkrong. Semua tidak mengangkat atau langsung menutup telepon. Yang mengangkat pun hanya bergumam tidak jelas, lalu menutupnya. "Halo bro, ini Reza. Aku butuh tempat menginap darurat." "Ah Reza, itu... Maaf bro, di rumah lagi ada." "Tiut." Reza membanting ponselnya ke lantai. "Sialan teman, macam apa mereka?" Siska juga mengalami hal yang sama. Teman-teman yang biasa ia ajak belanja barang mewah, semua tidak bisa dihubungi. Pesan media sosialnya hanya dibaca tanpa dibalas. Mereka bertiga tidak punya tempat tujuan. Malam semakin larut. Akhirnya mereka bertiga meninggalkan rumah, menuju sebuah pemandian umum 24 jam. Mereka membayar tiket masuk, 3 orang Rp75.000. Hampir uang terakhir di dompet Retno. Mereka mencari tempat di sudut, berbaring di lantai yang keras. Terdengar suara dengkuran, suara batuk. Baunya juga tidak enak. Bau keringat, bau kaki yang bercampur menjadi satu. Siska menangis. "Aku tidak bisa tidur di sini. Aku tidak pernah tidur di tempat seperti ini." Retno menghela napas. "Lalu mau bagaimana? Kita tidak punya tempat lain." Hening sejenak, dan kemudian pertengkaran itu meledak. Reza yang memulai. "Ini semua gara-gara ibu." Mata Retno terbelalak. "Apa gara-gara aku? Kenapa ibu punya utang ke rentenir 25 miliar itu apa? Gara-gara itu rumah kita disita." Retno berteriak, "Gara-gara aku. Lalu kau yang menggelapkan uang itu apa? Mencuri 15 miliar dan menyalahkanku. Aku begitu juga. Karena ibu selalu minta uang." Siska ikut campur. "Kakak juga hebat. Penggelapan selingkuh gara-gara kakak aku jadi begini." Reza menatap Siska dengan tajam. "Aku yang harusnya bilang begitu. Kau menjual data klien dan dapat komisi. Kan uang itu kau pakai buat beli tas kan? Itu aku dapatkan dari kemampuanku." Kemampuan kejahatan itu kemampuan. Mereka bertiga saling menunjuk. "Ini salahmu. Bukan ini salahmu. Kalau saja ibu tidak punya utang. Kalau saja kau tidak menggelapkan uang. Kalau saja kalian memberiku uang belanja yang cukup, aku tidak akan berutang." Orang-orang yang tidur di pemandian umum itu terbangun. Mereka berbisik-bisik sambil melihat. Malu, tapi mereka tidak bisa berhenti. Terlalu banyak yang terpendam. Akhirnya mereka bertiga berbaring saling memunggungi. Tidak ada yang bicara. Hanya menatap langit-langit pemandian umum dengan hampa. Saat itu di Yogyakarta, Sumirah sedang menerima laporan dari Pak Guntur di ruang kerjanya di resort. Ketiganya sudah keluar dari apartemen di Kuningan. Saat ini terkonfirmasi berada di sebuah pemandian umum di dekat sana. Sumirah mengangguk. "Baik." Pak Guntur bertanya dengan hati-hati. "Ibu komisaris, apa ini belum cukup? Mereka bertiga sudah benar-benar hancur." Sumirah menatap keluar jendela sejenak. Laut malam Yogyakarta bergelombang gelap. "Apa ini sudah cukup?" Sumirah bertanya pada dirinya sendiri. Amarah di awal pembalasan sudah sedikit mereda.
Yang ia rasakan sekarang bukan kepuasan, melainkan kehampaan. Tapi saat itu ia tiba-tiba teringat adegan putrinya yang ditampar dan jatuh, gemetar di lantai sambil memeluk perutnya. Adegan ibu mertuanya yang menendangnya. Adegan putrinya yang menangis sendirian di UGD. Sorot mata Sumirah kembali menjadi dingin. Belum cukup. Pak Guntur mengangkat kepala. Sumirah berkata perlahan, "Apa ini selesai hanya karena mereka tidur tidak nyaman semalam di pemandian umum putriku hidup di neraka selama 2 tahun." Tangannya terkepal. Perceraiannya harus selesai. Putriku harus benar-benar bebas. Sebelum itu ini belum berakhir. Pak Guntur menunduk dalam-dalam. "Baik, Ibu Komisaris." Sumirah kembali menatap keluar jendela. Cahaya bulan terpantul di atas laut malam. Dulu begitu sombong, sekarang nasibnya di pemandian umum. Senyum pahit tersungging di bibirnya. Tapi belum, ini belum berakhir. Sumirah menatap foto putrinya. Foto yang diambil di rumah sakit. Wajah pucat yang tersenyum. "Tunggu sebentar lagi, Nak. Ibu pasti akan membebaskanmu." Setetes air mata jatuh dari mata Sumirah. Tapi ia segera menyekanya dengan punggung tangan. Belum saatnya untuk menangis. 2 minggu setelah dibebaskan, kondisi mereka tidak membaik, justru semakin buruk. Setelah berpindah-pindah pemandian umum, akhirnya mereka pindah ke sebuah rumah kos. 1 kamar untuk 3 orang. Kamar sempit tanpa jendela. Bahkan untuk berbaring saja bahu mereka bersentuhan. Retno menangis sepanjang hari. Apartemen di Kuningan, tas mewah, restoran mahal, semuanya lenyap seperti mimpi. Yang tersisa hanyalah kamar kos sempit ini. Siska hanya meringkuk di sudut kamar sambil bermain ponsel. Media sosialnya sudah diatur privat. Hujatan yang membanjiri kolom komentarnya masih terbayang-bayang. Reza setiap hari minum-minum. Meneguk minuman keras murah yang dibeli dari warung sambil menatap botolnya. Dulu ia adalah manajer investasi yang menjanjikan di SCB, sekarang ia bukan siapa-siapa. Suatu malam, Retno tiba-tiba bangkit. "Kita ke Jogja." Reza dan Siska mengangkat kepala. "Apa? Kita ke Jogja dan memohon pada Besan. Kita berlutut dan memohon padanya." Siska menggeleng. "Ibu, apa ibu pikir dia akan memaafkan kita? Dia yang melakukan semua ini pada kita." Retno berteriak. "Lalu mau bagaimana mati kelaparan di sini? Kalau ada cara lain katakan." Hening, tidak ada yang menjawab. Keesokan paginya, mereka bertiga naik pesawat menuju Yogyakarta. Uang untuk tiket pesawat pun pas-pasan. Hampir uang terakhir di rekening Retno. Mereka tiba di Bandara Adi Sucipto. Naik taksi menuju Hyatt Regency, tempat di mana kantor pusat resort Sumirah berada. Mereka tiba di depan gerbang resort. Bangunan megah terhampar di depan mata. Taman yang luas, air mancur, lobi yang mewah. Mereka bertiga ragu-ragu di depan. Retno yang pertama kali melangkah. Seorang satpam menghentikannya. "Mohon maaf, selain tamu resort dilarang masuk," Retno berkata dengan panik. Saya Besan dari Ibu Komisaris." "Ibu Sumirah, tolong izinkan saya bertemu." Satpam itu mengangkat walkie-talkie. Tak lama kemudian jawaban datang. "Mohon tunggu sebentar." Sekitar 10 menit kemudian, sebuah Mercedes-Benz hitam keluar dari dalam resort. Mobil itu berhenti dan pintu belakang terbuka. Sumirah turun. Mengenakan jaket tweed Chanel dengan kalung mutiara, rambutnya ditata rapi. Tidak ada lagi jejak nenek desa. Seorang wanita, pengusaha berwibawa berjalan perlahan. Di belakang Sumirah, Pak Guntur dan 2 orang pengawal mengikuti. Dan ada 1 orang lagi berjas rapi, pengacara Binsar. Begitu melihat Sumirah, mereka bertiga langsung berlutut.
Beruk, beruk, beruk. Ketiganya bersujud di lantai depan gerbang. Para tamu yang lewat melirik mereka. Retno berkata sambil menangis, "Ibu komisaris, mohon maafkan kami, sekali ini saja. Kami salah, benar-benar salah." Siska juga menunduk. "Ibu komisaris mohon, kami tidak akan mengulanginya lagi. Beri kami satu kesempatan." Reza hanya bersujud dalam diam. Ia tidak bisa mengangkat kepalanya. Sumirah menatap mereka bertiga dengan dingin. Ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Hening sejenak. Sumirah perlahan membuka mulut. "Bangun." Ketiganya mengangkat kepala. Sumirah mengangguk pada pengacara Binsar di sebelahnya. Pak Binsar mengeluarkan sebuah amplop dari tas kerjanya. Ia mendekati Reza dan menyodorkan amplop itu. "Ini surat perjanjian cerai." Mata Reza terbelalak. Pak Binsar menjelaskan dengan tenang. "Syaratnya ada 3. Pertama, bekerja sama dalam proses cerai dan menyerahkan hak asuh anak sepenuhnya kepada istri Anda, Ibu Cahaya. Kedua, melepaskan tuntutan Gonogini. Ketiga, tidak akan menuntut hak apapun atas anak di kemudian hari." Reza terbata-bata. "Kalau saya setuju, apa yang saya dapatkan?" Pak Binsar menjawab, "Ganti rugi penggelapan akan kami kurangi sebesar 2 miliar rupiah. Ibu komisaris akan bernegosiasi terpisah dengan para korban untuk mengurangi bagian itu saja." Mata Reza goyah. 2 miliar bukan uang yang sedikit. "Anda boleh menolaknya," Pak Binsar melanjutkan dengan datar. "Tapi dalam kasus itu, para korban akan mengajukan gugatan perdata tambahan. Selain sidang pidana, jika gugatan ganti rugi perdata masuk, Anda akan hidup sebagai orang yang berutang seumur hidup. Pilihan ada di tangan Anda." Reza menatap surat itu dengan hampa. Berutang seumur hidup. Kalimat itu terus berputar di kepalanya. Ia sudah kehilangan segalanya. Pekerjaan, kehormatan, uang, rumah. Tidak ada yang tersisa. Apa yang akan berubah jika ia bertahan? Tangan Reza perlahan bergerak. Ia menerima amplop itu, mengeluarkan suratnya, dan membuka halaman terakhir. Terlihat kolom tanda tangan. Pak Binsar menyodorkan pulpen. Reza ragu sejenak. Tangannya gemetar, tapi akhirnya ia mengambil pulpen itu. Seret-seret, ia menuliskan namanya di kolom tanda tangan. Reza Pratama. Surat itu selesai ditandatangani. Pak Binsar mengambilnya dan memeriksa. Ia mengangguk dan melapor pada Sumirah. "Sudah ditandatangani, Bu Komisaris." Sumirah mengangguk, lalu berjalan perlahan ke hadapan mereka bertiga. "Kalian mengejek putriku dengan sebutan menantu kardus salak dan memperlakukannya seperti binatang selama 2 tahun kan?" Suaranya rendah. Memukul menendang membuatnya kelaparan, menyuruhnya bekerja seperti budak kan? Ketiganya menunduk. "Saat putriku pendarahan dan dilarikan ke UGD, anakmu ini ada di hotel dengan wanita lain." Bahu Reza tersentak. Sumirah melangkah lebih dekat. "Sekarang nasib kalian lebih buruk dari buah salak ya." Retno menangis sambil menunduk. "Ibu komisaris kami benar-benar minta maaf. Mohon maafkan kami." Sumirah tidak menjawab. Ia menoleh dan memberi isyarat pada pengawalnya. "Bawa orang-orang ini keluar dari area resort." Para pengawal mendekat. Mereka memegangi lengan ketiganya. Retno meronta-ronta. "Ibu komisaris mohon beri kami satu kesempatan lagi." Sumirah bahkan tidak menoleh. Mereka bertiga diseret keluar dari resort. Gerbang ditutup. Mereka bertiga terduduk di pinggir jalan. Tidak ada yang bicara. Sementara itu, Sumirah berjalan di taman resort. Angin laut bertiup. Rambutnya berkibar. Pak Guntur mendekat dengan hati-hati. "Ibu komisaris, perlukah saya hubungi rumah sakit di Jakarta?" Sumirah mengangguk.
Biar saya sendiri. Ia mengeluarkan ponsel, menekan nomor putrinya. Nada sambung berbunyi. 1, 2, 3 kali, lalu tersambung. Ibu? Itu suara Cahaya. Ia masih di rumah sakit. Mata Sumirah berkaca-kaca. Cahaya, ibu kenapa, ada apa? Sumirah tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak ia tunjukkan. Sudah selesai. Hening di seberang telepon. Iya, apanya? Perceraian. Dia sudah tanda tangan. Hak asuh anak juga sepenuhnya jadi milikmu. Napas Cahaya menjadi berat. Benarkah Bu benar-benar sudah selesai? Iya, sekarang kau bebas. Terdengar suara isak tangis dari seberang telepon. Cahaya menangis. Ibu, jangan menangis. Semua sudah berlalu. Semuanya akan baik-baik saja sekarang. Terdengar suara Cahaya yang bercampur tangis. Ibu, terima kasih banyak. Air mata juga mengalir dari mata Sumirah, tapi di bibirnya tersungging senyuman. Terima kasih untuk apa aku kan ibumu. Angin laut bertiup, mengeringkan air matanya. Sumirah menatap laut. Sinar matahari pecah di atas permukaan laut biru. Cahaya, jaga dirimu baik-baik. Kalau sudah lahir, datanglah ke Yogya. Ibu sudah siapkan semuanya. Iya Bu, aku pasti datang. Telepon ditutup. Sumirah menatap laut untuk waktu yang lama. Sesuatu yang mengganjal di hatinya perlahan terlepas. Sekarang putriku bebas, dan mereka tidak akan pernah bisa mendekati putriku lagi selamanya. Sumirah menatap langit, langit biru tanpa awan. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, hatinya terasa damai. 2,5 tahun berlalu. Musim telah berganti beberapa kali. Banyak hal terjadi selama itu. Persidangan Reza berakhir. Di pengadilan tingkat pertama, ia divonis 4 tahun penjara. Pihak Reza mengajukan banding tapi ditolak di pengadilan tinggi. Vonisnya berkekuatan hukum tetap. Reza dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan. Manajer investasi yang dulu berjaya di SCB kini mengenakan seragam narapidana dan hidup di balik jeruji besi. Bukan hanya itu, perusahaan sekuritas mengadakan rapat Dewan Disiplin dan memecat Reza. OJK mengeluarkan sanksi larangan bekerja di perusahaan keuangan selama 10 tahun. Bahkan setelah bebas 4 tahun kemudian, Reza tidak akan pernah bisa menginjakan kaki di dunia keuangan lagi. Persidangan Siska juga berakhir. Atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan penggelapan dalam jabatan, ia divonis 2 tahun penjara. Ia juga mengajukan banding, tapi ditolak. Bagaimana dengan tas-tas mewah yang begitu ia sayangi? Pengadilan memutuskan untuk menyitanya sebagai hasil kejahatan. Hermes, Chanel, Louis Vuitton. Lebih dari 30 tas dilelang oleh negara. Sumirah ikut serta dalam lelang itu. Ia memenangkan semuanya, lalu menjualnya kembali. Uang hasil penjualannya tidak ia ambil sepeser pun. Seluruhnya ia sumbangkan ke rumah aman bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Tas-tas yang dibeli Siska dengan uang haram untuk memuaskan kesombongannya kini digunakan untuk membantu para wanita yang menjadi korban kekerasan. Bagaimana dengan ibu mertuanya? Retno mengajukan permohonan pailit pribadi. Karena tidak mampu membayar utang, ia meminta pengadilan untuk menghapuskan utangnya. Tapi pengadilan menolak permohonannya. Alasannya sederhana, utang konsumtif yang berlebihan. Utang Retno bukan karena kesulitan hidup. Utang itu dibuat untuk pamer, menjaga gengsi, dan sombong pada orang lain. Pengadilan memutuskan utang seperti itu tidak bisa dihapuskan. Retno terpojok. Utangnya tetap ada, tapi tidak ada cara untuk membayarnya. Usianya sudah lebih dari 60 tahun. Ia mencari pekerjaan,
tapi hampir tidak ada yang mau menerimanya yang sudah tua dan tidak punya pengalaman. Suatu hari Retno menelepon nomor kantor pusat resort. "Tolong sambungkan dengan Ibu Komisaris Sumirah." Staf bertanya, "Mohon maaf, dengan siapa saya bicara?" "Dulu, saya besannya." Staf melapor pada Sumirah. "Ibu Komisaris, ada yang mengaku sebagai mantan besan ibu. Katanya penting minta bicara." Sumirah berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Sambungkan." Telepon tersambung. Terdengar suara Retno yang menangis. "Ibu Komisaris, saya Retno. Mohon bantu saya sekali ini saja. Beri saya pekerjaan apa saja. Kalau begini terus saya bisa mati kelaparan." Sumirah terdiam untuk waktu yang lama. Terdengar isak tangis Retno dari seberang telepon. Sumirah perlahan membuka mulut. Di gudang salak memang sedang butuh tenaga. Napas Retno berhenti. Upahnya 150.000 per hari. "Mau." Retno menjawab sambil menangis. "Mau, Bu, mau. Apa saja akan saya kerjakan." Begitulah Retno mulai bekerja di gudang salak milik Sumirah. Setiap pagi ia datang jam 6, mengangkat kardus salak, memilahnya dan memuatnya ke truk. Setiap kali mengangkat kardus berat, punggungnya serasa mau patah. Tangannya melepuh, kakinya gemetar. Buah salak yang dulu begitu ia hina, kini ia angkat sendiri. Upah 150.000 per hari. Sebulan penuh bekerja, ia hanya mendapatkan kurang dari 4 juta rupiah. Dengan uang itu, ia membayar sewa kos makan dan sisanya untuk mencicil utang. Rasanya butuh seumur hidup untuk melunasi 25 miliar. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Sementara itu, bagaimana dengan Cahaya? Cahaya melahirkan seorang putri yang sehat, gadis kecil yang cantik. Ia menamainya Mentari. Seperti matahari yang terbit setelah kegelapan, dengan harapan ia akan tumbuh cerah dan hangat. Setelah perceraiannya sah, Cahaya mengajukan permohonan ganti nama anak ke pengadilan. Ia ingin mengubah marga ayahnya Pratama menjadi marga ibunya Suryo. Pengadilan mengabulkannya. Bukan Mentari Pratama, tapi Mentari Suryo. Sekarang anak itu punya marga yang sama dengan ibunya. Cahaya pindah ke Yogyakarta, memulai hidup baru di sisi Sumirah. Sumirah mendirikan Yayasan Harapan Merbabu dengan dana awal 100 miliar rupiah. Yayasan yang membantu keluarga kurang mampu dan korban KDRT. Dan ia menunjuk Cahaya sebagai ketua yayasan. Awalnya Cahaya ragu, "Ibu aku tidak bisa melakukan hal seperti itu." Sumirah memegang tangan putrinya. "Kau sudah mengalaminya sendiri. Kau tahu betapa sulitnya apa yang mereka butuhkan lebih dari siapapun. Itulah kualifikasi terbesarmu." Cahaya menerima posisi itu. Meskipun canggung, ia belajar dengan giat, bertemu dengan para wanita korban, mendengarkan cerita mereka, dan membantu mereka. Mereka adalah orang-orang yang mengalami penderitaan yang sama dengannya. Melakukan pekerjaan itu, Cahaya perlahan sembuh, membantu orang lain, pada akhirnya juga membantu diri sendiri. Musim kemarau tiba. Sinar matahari membanjiri kebun salak di Sleman, Yogyakarta. Pohon-pohon salak berbuah lebat. Sumirah dan Cahaya berjalan di kebun salak. Di antara mereka, Mentari yang berusia 2 tahun berjalan tertatih-tatih. Pipinya yang tembem berkilauan ditimpa sinar matahari. "Nenek, ini apa?" Mentari menunjuk buah salak. Sumirah membungkuk dan memetik satu buah. Ia memberikannya ke tangan Mentari. "Ini salak sayang, nenek yang tanam." Mentari memeluk salak itu dengan kedua tangannya. Tawa riangnya terdengar di kebun salak. Cahaya tersenyum. Melihat putrinya tertawa, hatinya terasa hangat. Di kejauhan,
terlihat seseorang bergerak di dekat gudang salak. Retno mengangkat kardus salak yang berat berjalan menuju truk. Berkeringat berjalan dengan susah payah, Sumirah menatapnya sejenak, lalu memalingkan wajah. Tidak perlu lagi melihat ke sana. Cahaya juga memalingkan wajah. Ia menggandeng tangan Mentari. Mereka bertiga berjalan perlahan di antara kebun salak. Sinar matahari menembus sela-sela dedaunan. Cahaya bertanya dengan hati-hati. Ibu tidak menyesal melakukan semua itu. Sumirah menghentikan langkahnya. Ia menatap putrinya. Menyesal. Hening sejenak. Sumirah perlahan menggeleng. Satu-satunya penyesalanku adalah tidak langsung masuk saat kau dipukul hari itu. Mata Cahaya berkaca-kaca. Sumirah memegang tangan putrinya. Kalau saja aku langsung masuk, mungkin kau tidak akan begitu kesakitan. Itu yang masih mengganjal di hatiku. Cahaya menggeleng. Tidak, Bu. Kalau bukan karena ibu aku mungkin masih di sana. Ibu yang menyelamatkanku. Sumirah tersenyum. Di sudut matanya yang berkerut, air mata menggenang. Mentari menatap keduanya. Ia tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Tapi sepertinya ibu dan neneknya menangis. Mentari dengan tangan mungilnya menarik celana Sumirah. "Nenek, nangis!" Sumirah tertawa sambil menggendong Mentari. "Tidak sayang, nenek tidak menangis. Nenek bahagia." Mentari mencium pipi Sumirah. Senyum cerah merekah di wajah Sumirah. Mereka bertiga kembali berjalan. Berjalan perlahan di jalan setapak di antara kebun salak. Angin bertiup. Aroma salak menyentuh hidung. Aroma yang manis dan segar. Sumirah menatap laut di kejauhan. Sinar matahari berkilauan di atas laut biru. Sumirah perlahan membuka mulut. Orang yang berniat jahat pasti akan hancur. Cahaya menatap ibunya. Sumirah menatap cucunya dan melanjutkan. Keluarga yang sejati tidak dihubungkan oleh uang atau gengsi, tapi oleh cinta. Mentari tertawa riang. Ia tidak mengerti artinya, tapi suara neneknya terasa hangat. Cahaya merangkul lengan ibunya. "Ibu terima kasih banyak," Sumirah mengelus kepala putrinya. "Terima kasih untuk apa kau kan putriku?" Tawa mereka bertiga terdengar di kebun salak. Di kejauhan di gudang Retno masih mengangkat kardus salak. Dengan wajah basah oleh keringat mengangkat kardus berat, berjalan terhuyung-huyung. Bayangannya memanjang. Tapi Sumirah tidak lagi melihat ke arah itu. Pandangannya hanya lurus ke depan, ke tempat di mana putri dan cucunya berada. Ke tempat di mana sinar matahari tercurah, ke tempat di mana awal yang baru berada. Sinar matahari musim kemarau turun dengan hangat di kebun salak. Buah-buah salak berwarna coklat, berkilauan seperti permata. Sekarang benar-benar sudah berakhir. Dan sebuah awal yang baru telah dimulai. Jika cerita hari ini meninggalkan sedikit getaran di hati Anda, silakan mampir lagi kemari sesekali. Jika Anda berkenan, tinggalkan satu kalimat hangat untuk tokoh utama dalam cerita ini. Mungkin perasaan itu bisa membuat seseorang bertahan untuk hari esok. Kami dengan tulus mendoakan hari ini dan hari esok Anda. Ini adalah Suara Hati. Terima kasih.